Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Kurniawan dengan nomor mahasiswa D1D1 2014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali atau merefleksi kembali mengenai materi-materi yang telah dipelajari selama 8 pertemuan di mata kuliah Cyber Security Management, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Bambang Purnomo. Langsung saja. Yang pertama itu mengenai pengertian cyber security. Cyber security atau keamanan cyber adalah sebuah praktik untuk melindungi sistem teknologi dan perangkat seperti komputer, perangkat seluler, server, sistem, dan alat elektronik, serta data suatu organisasi atau individu dari serangan cyber. Serangan cyber ini dapat berupa pencurian data, kerusakan sistem, kemudian penyebaran malware, dan berbagai bentuk kejahatan cyber lainnya. Untuk itu, adapun manfaat cyber security bagi organisasi yaitu yang pertama melindungi aset digital, di mana dengan adanya cyber security kita dapat melindungi aset-aset digital di organisasi kita agar tidak diretas atau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, itu ada meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Dengan adanya cyber security yang kuat atau yang bagus, dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi untuk organisasi kita. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian ada mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Nah, dengan kita memastikan dan melengkapi cyber security kita dengan baik, itu adalah salah satu langkah untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian meningkatkan daya saing. Nah, ini tadi melindungi aset digital, yaitu melindungi data dan informasi sensitif. Keamanan cyber melindungi data dan informasi sensitif organisasi seperti data pribadi pelanggan, data keuangan, dan rahasia dagang dari pencurian, kebocoran, dan penyalahgunaan data. Kemudian itu ada sistem dan infrastruktur IT, yang mana keamanan cyber melindungi sistem dan infrastruktur IT organisasi dari serangan cyber seperti malware, virus, dan ransomware yang dapat menyebabkan kerusakan, gangguan operasi, dan kerugian finansial dari organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, itu tadi meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Di sektor pelangganan mitra, keamanan cyber yang kuat menunjukkan komitmen organisasi terhadap keamanan data dan informasi pelanggan dan mitra sehingga meningkatkan kepercayaan dan reputasi organisasi atau perusahaan. Dan di sektor investor dan pemangku kepentingan, keamanan cyber yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap organisasi yang dapat membantu dalam menarik investasi dan meningkatkan nilai organisasi. Terus kemudian ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu mencegah downtime, yang mana keamanan cyber ini efektif dapat mencegah downtime yang disebabkan oleh serangan cyber, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Kemudian meminimalkan biaya. Dengan adanya keamanan cyber yang baik, dapat membantu organisasi meminimalkan biaya yang terkait dengan pemulihan dari serangan cyber, seperti biaya forensik, recovery data, dan kerusakan reputasi. Terus mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Nah, dengan adanya perlindungan data pribadi, keamanan cyber membantu organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang terkait dengan melindungi data pribadi seperti GDPR dan UU ITE. Kemudian, keamanan cyber di sektor tertentu. Di beberapa sektor seperti keuangan dan kesehatan, organisasi diwajibkan untuk memiliki standar keamanan cyber yang tinggi untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan daya saing. Dengan adanya keamanan cyber yang kuat, dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi itu sendiri, terutama di era digital, di mana keamanan data dan informasi menjadi semakin penting. Kemudian dengan keamanan cyber juga dapat membantu organisasi menarik pelanggan dan mitra baru yang concern dengan keamanan data dan informasi.
Nah, ini ada tiga konsep security atau cyber security. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, yang mana dengan karyanya ini cyber security memastikan hanya orang yang diizinkan yang dapat mengakses informasi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti enkripsi data, autentikasi, dan kontrol akses. Kemudian ada yang kedua, ada integritas atau integrity, yang mana integrity ini menjamin bahwa informasi ini akurat dan tidak dirubah tanpa izin. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti checksum, hashing, dan kontrol akses. Yang terakhir ada ketersediaan atau availability, yang mana memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika mereka membutuhkannya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti redundansi data, disaster, dan load balancing. Nah, ketiga konsep ini biasanya dikenal sebagai triad yang merupakan landasan utama dalam cyber security. Nah, ini kasus-kasus atau contoh kasus kebocoran data. Yang pertama itu ada kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan, itu terjadi pada bulan Maret 2023, yang mana 18,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan dijual di forum gelap seharga 153 juta. Data yang bocor ini meliputi nama, alamat, nomor induk kependudukan, nomor telepon, gaji, dan riwayat kesehatan. Yang kedua ada kebocoran data Bank Syariah Indonesia terjadi pada Mei 2023. BSI diduga mengalami kebocoran data akibat serangan ransomware oleh peretas Lockbit. Data yang bocor belum diketahui secara pasti namun dikhawatirkan termasuk data nasabah dan keuangan. Dan yang terakhir ada data KPU, itu terjadi dari September sampai November 2023. Pada September 2022, 105 juta data pemilih dari website KPU diklaim bocor oleh peretas Biorka. Kemudian pada November 2023, data pemilih tetap atau DPT dari situs KPU diklaim bocor oleh peretas Jumbo. Nah, ini tadi contoh-contoh atau kasus-kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya ini ada tipe ancaman terhadap cyber security management. Yang pertama itu ada malware. Malware itu adalah perangkat lunak berbahaya yang sangat umum dan dapat menyebabkan kerusakan besar. Malware dapat mencuri data sensitif, mengeksekusi file untuk pemerasan atau ransomware, atau mengganggu operasi bisnis. Yang kedua ada phishing, yang mana phishing adalah serangan yang terus berkembang dan bisa merugikan siapa saja. Serangan phishing yang berhasil dapat menyebabkan pencurian kredensial login, pengambil alihan akun, dan penipuan keuangan. Yang ketiga ada social engineering, yang mana social engineering ini adalah memanfaatkan kelemahan manusia untuk mendapatkan akses ke informasi atau sistem. Serangan social engineering biasa sangat meyakinkan dalam dan sulit dideteksi sehingga menjadi ancaman serius bagi keamanan cyber. Yang terakhir ada yang namanya ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengeksekusi file korban sehingga mereka tidak dapat mengakses data mereka sendiri. Para pelaku serangan kemudian meminta tebusan untuk mendeskripsikan file tersebut. Ransomware dapat melumpuhkan bisnis dan menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan data perusahaan kita. Nah, untuk itu adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang menjadi solusi untuk penyedia jasa keamanan cyber atau cyber security di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Integra Teknologi Solusi atau Integra Solusi. Kemudian juga ada PT Vaksinkom, dan yang ketiga ada PT Pasifik Teknologi Indonesia atau PT PTI. Nah, dengan adanya kasus-kasus kebobolan data, kemudian berbagai ancaman mengenai cyber security, dari itulah muncul perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan jasa cyber security. Nah, mengapa penerapan strategi data center disaster recovery itu sangat penting? Karena data center adalah jantung operasi bisnis
modern. Di dalamnya tersimpan data dan aplikasi penting yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas krusial. Namun, layaknya dunia nyata, data center pun rentan terhadap berbagai ancaman, seperti bencana alam, kemudian gangguan listrik, hingga serangan cyber. Di sinilah penting strategi data center disaster recovery atau DR sebagai pelindung vital bagi otak sebuah bisnis. Yang mana dengan adanya strategi ini, kita dapat menyelamatkan data dan aplikasi kritis. Yang pertama itu. Yang kedua, kita dapat meminimalisir gangguan bisnis yang diakibatkan baik dari bencana alam, kemudian gangguan teknis, dan berbagai serangan cyber. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan ketahanan bisnis terhadap berbagai ancaman tadi, seperti serangan cyber dan sebagainya. Nah, ini kita ada mengklasifikasikan ancaman keamanan, informasi, dan data. Yang pertama itu ancaman berdasarkan akses. Ancaman berdasarkan akses itu ada dua, yaitu secara internal dan eksternal. Yang pertama internal adalah ancaman dari orang dalam organisasi dengan akses sah ke sistem data kita. Maksudnya, ancaman internal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses secara resmi ke sistem data. Mereka melakukan peretasan secara dari dalam gitu. Kemudian yang kedua ada eksternal, yang mana ancaman dari luar organisasi seperti peretas, penjahat cyber, dan pesaing. Kemudian ada ancaman berdasarkan motivasi, di mana ada juga ancaman berdasarkan motivasi ya. Yang pertama yaitu kejahatan dilakukan dengan tujuan mencuri data, uang, atau keuntungan pribadi. Yang kedua ada vandalisme yang dilakukan dengan tujuan merusak sistem atau data tanpa motif finansial. Yang ketiga, ada kesalahan dilakukan secara tidak sengaja oleh pengguna atau administrator. Terus yang ketiga, ada ancaman berdasarkan teknik. Yang mana ancaman berdasarkan teknik ini adalah seperti tadi malware, Trojan horse, phishing, social engineering, zero day attack. Yang keempat ada ancaman berdasarkan dampak, seperti pencurian data, kerusakan data, serta penghentian layanan. Nah, ini pentingnya ada kita melakukan analisis risiko dalam penerapan cyber security management. Yang pertama itu meningkatkan faktor keamanan. Dengan memahami risiko yang dihadapi organisasi, tim keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan. Yang kedua, meminimalkan dampak insiden. Jadi, jika terjadi insiden keamanan, organisasi yang telah melakukan analisis risiko terhadap cyber security manajemennya akan lebih siap untuk merespons dan meminimalkan dampak dari insiden tersebut. Yang ketiga ada mengoptimalkan sumber daya. Analisis risiko dapat membantu organisasi untuk memprioritaskan upaya keamanan mereka dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Terus yang terakhir, itu meningkatkan kesadaran. Dengan adanya analisis risiko, dapat membantu meningkatkan kesadaran di antara staf tentang pentingnya keamanan cyber dan peran mereka dalam melindungi organisasi. Secara keseluruhan, analisis risiko merupakan langkah penting dalam membangun program cyber security management yang efektif. Nah, ini ada sejarah dan perkembangan virus komputer. Yang pertama itu ada virus Creeper, yang mana virus ini muncul pada tahun 1971 di ARPANET, yang mana merupakan cikal bakal dari internet. Kemudian juga ada virus Apple 2 dan Brain. Kemudian ada virus Ucilango dan Melissa, ada virus Love Letter dan Code Red, kemudian ada Stuxnet dan ransomware. Itulah perkembangan sejarah virus komputer. Nah, kemudian kita masuk di definisi dan manfaat dari keamanan jaringan. Sebelumnya, keamanan jaringan adalah serangkaian langkah dan solusi yang diterapkan untuk melindungi jaringan komputer dari berbagai ancaman seperti akses ilegal, serangan cyber, pencurian data, kemudian penyalahgunaan jaringan. Nah, adapun manfaat dari keamanan jaringan ini adalah melindungi data sensitif,
meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan reputasi bisnis. Oke, itu langkah-langkah pencegahan dari ancaman dan keamanan data serta informasi. Yang pertama itu pembuatan kebijakan dan keamanan, kemudian ada pengendalian akses, ada perlindungan data, ada kesadaran dan edukasi, kemudian ada pembaruan dan pemeliharaan, serta ada pemantauan dan respons. Nah, yang pertama itu membuat kebijakan, yaitu buatlah kebijakan keamanan yang jelas dan komprehensif yang mencakup semua aspek keamanan data dan informasi. Kemudian kebijakan ini harus mencakup pedoman tentang penggunaan perangkat akses data, penyimpanan data, dan pelaporan insiden keamanan. Yang kedua itu pengendalian akses yang mana batasi akses ke data dan informasi hanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian gunakan autentikasi multifaktor untuk memverifikasi identitas pengguna. Kemudian lakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Kemudian ada perlindungan data, yaitu enkripsi data sensitif saat disimpan dan saat transit. Gunakan firewall dan perangkat lunak antivirus untuk melindungi jaringan dan perangkat dari malware. Kemudian lakukan backup data secara teratur untuk memastikan pemulihan data jika terjadi insiden keamanan. Yang keempat itu kesadaran dan edukasi. Kemudian latihlah karyawan tentang pentingnya keamanan data dan informasi. Kemudian melakukan kepada mereka cara bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Kemudian lakukan simulasi serangan cyber untuk meningkatkan kesadaran dengan kesiapsiagaan karyawan. Yang kelima itu pembaruan dan pemeliharaan. Pastikan perangkat lunak dan sistem operasi selalu diperbarui dengan patch keamanan yang terbaru. Kemudian lakukan pemeliharaan jaringan dan perangkat secara berkala untuk memastikan keamanan optimal. Kemudian ada yang keenam ada pemantauan dan respons, yang mana pantauan jaringan dan perangkat untuk aktivitas mencurigakan. Kemudian gunakan alat dan teknologi untuk mendeteksi dan merespon insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Nah, setelah refleksi kembali atau resume kembali mengenai materi-materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Cyber Security Management selama 8 pertemuan. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Cyber Security yang diampu oleh Bapak Bambang Surobo SPNL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.